Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil bedah diskusi artikel kami yang berjudul Stresor Peran, Kepuasan Kerja, dan Kreativitas Karyawan, Peran Moderasi Lintas Tingkat Penggunaan Media Sosial dalam Tim. Kami beranggotakan 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri Atika Nurfaiza, NIM 630101901881. Kemudian Adrika Laili Zulimuna, NIM 630101901882. Kemudian Farah Zulfa, NIM 630101901884. Dan yang terakhir Wulan Sabtia, NIM 630101901885. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, pengantar. Lingkungan persaingan yang kompleks dan tidak pasti sering dicirikan oleh banyak stresor kerja. Dengan demikian, manajer dan cendekiawan mulai mempertimbangkan pengaruh stresor kerja ketika merumuskan strategi untuk meningkatkan kreativitas karyawan. Stresor peran terdiri dari dua segi. Yang pertama, peran ambiguitas atau RA, mengacu pada ketidakjelasan yang terkait dengan tujuan dan sarana untuk memenuhi peran. Kemudian konflik peran atau RC, didefinisikan sebagai ketidakcocokan antara persyaratan untuk peran. Dengan menjamurnya teknologi informasi di tempat kerja, para peneliti telah mencatat bahwa dukungan sosial dapat dilakukan melalui interaksi interpersonal karyawan di lingkungan kerja yang mendukung TI. Aplikasi media sosial dirancang untuk perusahaan, misalnya microblog dan wiki, telah menarik perhatian akademisi yang mempengaruhi ketertarikan secara signifikan adalah karena mereka menjadi saluran yang muncul untuk komunikasi intraorganisasi. Kemudian yang kedua, latar belakang teori dan pengembangan hipotesis. A. Teori stres transaksional. Teori stres transaksional menjelaskan bahwa bagaimana individu bereaksi terhadap stresor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan secara emosional, sikap, dan perilaku. Kemudian, peran stres dan kreativitas karyawan. Stresor peran mengacu pada kondisi pekerjaan yang penuh tekanan yang melibatkan peran pekerjaan. Peran mencakup serangkaian harapan tentang tanggung jawab yang diterapkan pada suatu posisi tertentu. Kreativitas karyawan mengacu pada produksi ide-ide baru dan berguna mengenai produk, layanan, praktik, atau proses dalam organisasi. Stresor peran adalah salah satu stresor kerja yang paling menonjol untuk kerja tim organisasi karena anggota tim bergantung pada peran yang ditentukan untuk upaya pengkoordinasian. Yang selanjutnya, media sosial di perusahaan. Sebagai sarana komunikasi yang ringan, aplikasi ini memberikan 4 kemungkinan tindakan yang berbeda. Pertama, visibilitas, menyiratkan bahwa karyawan dapat melihat perilaku, pengetahuan, preferensi, dan koneksi jaringan komunikasi. Kedua, adanya kegigihan timbul ketika karyawan diizinkan untuk mengakses informasi dalam bentuk aslinya pada setiap saat. Ketiga, kemampuan mengedit mengacu kepada kemungkinan bahwa karyawan memodifikasi informasi sebelum orang lain melihatnya. Dan yang keempat, asosiasi mencerminkan koneksi yang dibangun karyawan dengan rekan kerja atau informasi. Dicirikan oleh keterjangkauan ini, media sosial dirancang untuk mendukung pertukaran informasi dan sosialisasi, menjadi tidak hanya platform kerja tetapi juga alat sosial. Konsekuensi penggunaan media sosial di tempat kerja. Menggunakan media sosial dalam kerja tim memfasilitasi kelincahan individu, tugas dan kinerja inovatif dan koordinasi pencapaian dan inovasi tingkat tim. Selain itu, penggunaan media sosial intraorganisasi juga mempengaruhi kondisi karyawan, keadaan psikologis, dan sikap kerja karyawan. Konseptualisasi penggunaan media sosial sebagai konstruksi tingkat tim. Kerja tim membutuhkan anggota tim untuk bekerja saling bergantung dan berinteraksi erat untuk mencapai tujuan kolektif. Platform media sosial mampu melayani tugas yang membutuhkan saling ketergantungan intensif karena mereka menyajikan konteks yang terbuka dan interaktif di mana komunikasi dua arah yang terjadi antara salah satu anggota setiap saat.
Untuk meningkatkan kualitas kolaborasi, anggota tim perlu secara bertahap memahami dan mengaktualisasikan keterjangkauan alat media sosial dengan cara yang homogen. Penggunaan media sosial tingkat tim muncul dari anggota tim penggunaan homogen media sosial untuk tujuan terkait tugas dan hubungan. Selanjutnya yaitu peran mediasi kepuasan kerja. Untuk mengeksplorasi media dari perspektif sikap mengusulkan kepuasan kerja sebagai berikut. Karena ada dua alasan. Yang pertama yaitu kepuasan kerja mengacu pada sikap positif karyawan yang timbul dari evaluasi komprehensif berbagai aspek pekerjaan seperti kondisi kerja, pengembangan karir, dan rekan kerja. Yang kedua yaitu reaksi psikologis. Yang paling jelas adalah terhadap stresor kerja. Stresor kerja adalah ketidakpastian dengan pekerjaan. Emosi negatif adalah cenderung mengganggu kepuasan kerja dengan mendorong anggota tim untuk melepaskan diri dari tim, menikmati kondisi kerja dan hubungan dengan rekan kerja. Hubungan antara kepuasan kerja dan kreativitas karyawan umumnya diusulkan sebagai positif. Kepuasan kerja sebagai dorongan psikologis yang penting dapat meningkatkan kesediaan anggota tim secara proaktif mencurahkan waktu, energi, dan keahlian untuk melakukan karya kreatif. Setidaknya, ketidakmampuan kerja dapat menghambat kreativitas karyawan dengan menyebabkan anggota tim secara psikologis dan perilaku menarik dari pekerjaan saat ini. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja memediasi hubungan negatif antara ambiguitas peran dan kreativitas karyawan. Dalam tim organisasi, RC lebih melibatkan situasi di mana anggota tim diperlukan untuk memenuhi tuntutan yang tidak sesuai dengan supervisor atau rekan tim. Meskipun tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan semua tugas, RC memiliki hubungan langsung negatif dengan kreativitas karyawan. Tim anggota yang diharapkan dengan RC mungkin merasa bingung tentang prioritas dan tugas. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja memediasi hubungan negatif antara konflik peran dan kreativitas karyawan. Dan selanjutnya yaitu memoderasi peran penggunaan media sosial dalam tim. Menurut teori stres transaksional, penilaian stres anggota tim diasumsikan diperbaharui oleh sejauh mana seluruh tim menggunakan media sosial. Mengembangkan dua tingkat, yaitu yang pertama, penggunaan media sosial dalam tim dapat memoderasi peran stresor kepuasan kerja, keterkaitan moderasi tahap pertama. Yang kedua yaitu efek tidak langsung dari role stresor pada kreativitas karyawan melalui kepuasan kerja bervariasi sebagai fungsi penggunaan media sosial dalam tim karena moderasi tahap pertama. Selanjutnya yaitu penggunaan media sosial yang berorientasi tugas secara positif, memoderasi hubungan peran ambiguitas dan konflik peran dengan kepuasan kerja sedemikian rupa sehingga hubungan kurang negatif, kurang tingkat penggunaan media sosial berorientasi tugas tinggi. Penggunaan RSM dalam tim mengacu pada komunikasi informasi di antara anggota tim dalam bentuk postingan komentar dan meneruskan informasi untuk tujuan sosial secara tidak langsung berkontribusi pada aktivitas kerja bertujuan untuk mempertahankan tatanan sosial tim. Dengan memanfaatkan keterjangkauan asosiasi media sosial, anggota tim yang terlibat dalam interaksi yang berorientasi pada hubungan dapat membangun dan memelihara hubungan sosial dengan mereka yang memiliki minat, pikiran, atau tujuan yang sama. Untuk tim anggota yang dihadapkan dengan harapan peran yang ambigu dan tidak sesuai,
Menerima dorongan dan kenyamanan dari rekan satu tim memiliki potensi untuk meringankan pekerjaan mereka terkait ketegangan dan emosi negatif. Penggunaan RSM dalam tim dikemukakan untuk dapat mendamaikan yang tidak langsung efek stres peran pada kreativitas karyawan melalui kepuasan kerja. Ketika tingkat penggunaan RSM tinggi, kepuasan kerja anggota tim tidak dapat dikurangi oleh stresor peran. Dengan demikian, melindungi kesediaan mereka untuk menerapkan kreativitas agar tidak rusak. Selanjutnya yaitu penggunaan media sosial yang berorientasi pada hubungan secara positif, memoderasi hubungan peran ambiguitas dan konflik peran dengan kepuasan kerja sedemikian rupa sehingga hubungan kurang negatif ketika tingkat penggunaan media sosial berorientasi hubungan tinggi. Selanjutnya yaitu penggunaan media sosial yang berorientasi pada hubungan secara positif, memoderasi yang tidak langsung hubungan ambiguitas peran dan konflik peran dengan kreativitas karyawan melalui kepuasan kerja sedemikian rupa sehingga hubungan tersebut kurang negatif ketika tingkat penggunaan media sosial berorientasi hubungan tinggi. Selanjutnya yaitu desain dan metodologi penelitian. Yang pertama yaitu contoh dan prosedur. Menggunakan metode survei karena kekuatannya dalam menangkap esensi dari pekerjaan lapangan tanpa mengorbankan keumuman. Memilih perusahaan Cina sebagai lokasi penelitian karena penekanan profesional Cina pada hubungan sosial dan preferensi mereka teknologi sosial telah menarik keingintahuan akademis yang signifikan, menunjuk koordinator untuk menyebarkan kuesioner kepada responden secara individu dan dijamin kerahasiaannya. Yang kedua yaitu pengembangan pengukuran. Kami mengukur kepuasan kerja dengan 5 item yang diadaptasi dari Diestel dan kawan-kawan pada 2004 untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti kepuasan dengan kondisi kerja, manajemen tim, peluang karir, rekan tim, dan atasan langsung. Kami memilih pengukuran laporan dari diri untuk 2 tim dengan 2 alasan. Yang pertama yaitu ukuran objektif umumnya sulit ditangkap. Yang kedua, metode penelitian diri adalah sebagai dapat diandalkan sebagai peringkat dari penyedia atau rekan kerja, mengingat bahwa karyawan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang detail tentang pekerjaan dan proaktif inovatif. Baik, selanjutnya adalah kami mengukur penggunaan media sosial dalam tim, yaitu TSM dan RSM. Sejauh mana anggota tim secara kolektif menggunakan media sosial untuk tujuan mencapai tugas dan menjaga hubungan. Menurut Hiller et al. 2006, perilaku tugas yaitu mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pemecahan, dan perilaku hubungan yaitu dukungan, pertimbangan, dan pengembangan adalah 2 jenis utama interaksi tatap muka di antara anggota tim yang dikelola sendiri. Kami menggunakan jenis kelamin karyawan, usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja sebagai kontrol untuk kreativitas karyawan. Kami juga mengontrol ukuran tim dan usia tim di tim tingkat karena mereka dapat mempengaruhi proses kreatif dalam tim, menurut Gong et al. 2013. Selanjutnya yaitu analisis dan hasil data. Yang pertama ada agregasi data, konstruksi tingkat tim dan penggunaan TSM dan penggunaan RSM dapat diturunkan secara tidak langsung oleh menggabungkan tanggapan individu. Kami membenarkan kesesuaian agregasi data dengan menilai indeks kesepakatan antar penilai atau RWG, yaitu menurut James et al. 1984.
dan intra-kelas koefisien korelasi atau ICCS menurut Bries 2000. Hasil memverifikasi bahwa min dari RWG nilai-nilai dari penggunaan TSM dan penggunaan RSM masing-masing adalah 0,863 dan 0,833 yang berada di atas ambang batas 0,70 dan menunjukkan konsensus persepsi individu dalam tim. Selain itu, kami menghitung ICC1 dan ICC2 untuk memperkirakan komponen varians tingkat grup dari variabel dan keandalan mereka. Yang kedua yaitu model pengukuran. Kami terlebih dahulu menguji validitas dan reliabilitas skala pengukuran melalui skala latihan pemurnian. Kami menghilangkan item yang pemuatan faktornya di bawah nilai cutoff dari 0,60. Mengingat bahwa korelasi antara penggunaan TSM dan penggunaan RSM lebih tinggi dari tolak ukur nilai 0,60. Kami juga menguji multikolinearitas dengan menghitung faktor inflasi variance atau VIF nilai konstruksi. Mengingat bahwa nilai VIF mulai dari 1,087 hingga 2,574 tidak melebihi cutoff 5,0 menurut Kuttner et al. 2004. Multikolinearitas tidak dianggap masalah yang signifikan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bias metode umum. Mengingat bahwa konstruksi tingkat individu dinilai pada satu titik waktu, kami memeriksa kemungkinan bias metode umum atau GMB menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu kami melakukan Hermans uji satu faktor menurut Potsakov et al. 2003, yaitu di antara butir-butir variabel tingkat individu 4 konstruksi dengan nilai eigen lebih besar dari 1,0 diekstraksi terhitung 71,54% dari perbedaan. Konstruk pertama tidak menjelaskan sebagian besar varians, yaitu 18,70%. Yang keempat yaitu uji hipotesis. Dalam uji hipotesis yaitu yang pertama ada efek mediasi kepuasan kerja. Kami menggunakan estimasi kemungkinan maksimum untuk menghitung koefisien hubungan antara variabel tingkat individu diizinkan untuk bervariasi antar kelompok. Gambar 2 memberikan koefisien jalur standar hubungan RA kepuasan kerja secara signifikan negatif atau P sama dengan 0,394 dan P 0,1. Kepuasan kerja berhubungan positif dengan karyawan kreativitas atau P 0,224 dan P lebih kecil dari 0,001. Selanjutnya yang kedua yaitu ada moderasi hubungan peran stresor kepuasan kerja dengan penggunaan media sosial. Hubungan antara RA dan pekerjaan kepuasan tidak dimoderasi oleh penggunaan TSM atau Y sama dengan 0,142 dan P lebih besar 0,05 atau penggunaan RSM yaitu Y sama dengan 0,134 dan P lebih besar dari 0,05 menolak H2A dan H4A. Namun untuk jalur dari RC menuju kepuasan kerja, penggunaan TSM adalah moderator positif yang signifikan, yaitu Y sama dengan 0,538 dan P lebih kecil 0,05. Pendekatan ini dapat memperkirakan wilayah signifikansi dan beta kepercayaan sebesar 95% untuk kemirian sederhana variabel prediktor 1. Ini memberikan informasi yang lebih kaya daripada konvensional metode memplot kemiringan sederhana dari variabel prediktor pada beberapa nilai yang ditentukan dari moderator, misalnya tinggi, sedang, atau rendah, menurut Bauer dan Curran 2005. Perhitungan 2 menegaskan bahwa ketika hubungan RC dan kepuasan kerja adalah fungsi dari penggunaan TSM, kisaran yang diamati nilai rata-rata penggunaan TSM berpusat min 1,70 0,81 termasuk wilayah signifikansi min 0,85 dan 0,29. Hubungan RC dan kepuasan kerja secara signifikan negatif pada nilai penggunaan TSM antara 1,70 dan 0,85. Tidak signifikan pada nilai penggunaan TSM antara
0,85 dan 0,29, dan positif signifikan pada nilai penggunaan TSM antara 0,29 dan 0,81. Selanjutnya yaitu ada moderasi hubungan yang dimediasi. Bahwa pengaruh tidak langsung RC terdapat kreativitas karyawan melalui kepuasan kerja berbeda signifikan ketika penggunaan TSM berada pada level tinggi versus rendah, yaitu jumlah P sama dengan 0,104 dan P lebih kecil dari 0,05 adalah positif yang lebih besar dari bahwa pada level rendah atau P sama dengan 0,030 dan P lebih besar dari 0,05 yang sebagian mendukung H3B. Sebaliknya, pengaruh tidak langsung RC terdapat kreativitas karyawan melalui kepuasan kerja pada tingkat RSM yang tinggi penggunaan, yaitu P sama dengan 0,032 dan P lebih besar dari 0,05. Itu lebih negatif dibanding dengan penggunaan RSM tingkat rendah, yaitu P sama dengan 0,076 dan P lebih kecil dari 0,05 yang bertentangan dengan H5B. Selanjutnya kami menolak H3A dan H5A karena pengaruh tidak langsung RA terhadap kreativitas karyawan melalui kepuasan kerja tidak berbeda signifikan ketika penggunaan TSM, yaitu 0,027 dan P lebih besar 0,05, dan penggunaan RSM yaitu P sama dengan 0,020 dan P lebih besar 0,05 pada tingkat tinggi versus rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Diskusi implikasi dan penelitian masa depan. Yang pertama, diskusi temuan. Penelitian ini menyelidiki hubungan RA dan RC dengan keaktivitas karyawan dalam model multilevel dengan bersama-sama mempertimbangkan kepuasan kerja sebagai faktor intervensi dan tingkatan penggunaan TSM dan penggunaan RSM sebagai kondisi kontekstual yang mempengaruhi hubungan ini. Temuan kami berpendapat bahwa kepuasan kerja sebagian memediasi hubungan negatif antara RA dan kreativitas karyawan. Suatu pendekatan konsistensi dengan hipotesis kami mengklaim bahwa RA merusak kreativitas karyawan dengan dinilai sebagai penghalang yang menekan sikap kerja positif individu, yaitu kepuasan kerja. Pendekatan lain menunjukkan bahwa RA memiliki negatif langsung asosiasi dengan kreativitas karyawan karena kurangnya informasi peran mengecilkan hati individu dari pemikiran kreatif saat melakukan tugas tim yang sesuai dengan penelitian sebelumnya. Yang kedua adalah implikasi teoritis. Temuan kami membuat beberapa kontribusi pada literatur yang ada. Pertama, penelitian ini menambah pertanyaan ke dalam hubungan keaktifan peran stresor karyawan dengan menguji peran mediasi kepuasan kerja dalam konteks tim organisasi. Kedua, penelitian kami memberikan wawasan baru ke dalam teori stres transisional dengan menamakan proses penilaian stres individu dalam model bertingkat dan mengeksplorasi peran moderasi lintas tingkat penggunaan media sosial dalam tim. Penelitian sebelumnya telah menyadari pentingnya teori bertingkat untuk memahami masalah peran secara komprehensif di dalam tim. Ketiga, penelitian kami memperkaya literatur media sosial dengan mengembangkan seruan untuk menyelesaikan gambaran tentang konsekuensi apa yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan media sosial di tempat kerja individu, tim, dan organisasi. Yang ketiga, implikasi praktis. Pertama, untuk tim manajer yang mengerjakan kreativitas karyawan, kami menyarankan menggunakan
Mereka mengurangi RA yang dirasakan oleh tim anggota dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tanggung jawab, tugas, kinerja kerja, dan prosedur kerja. Kedua, mengingat bahwa manajer tim mungkin masih bingung mengapa stresor peran dapat terjadi dimanipulasi untuk merangsang kreativitas karyawan. Kami mengingatkan manajer tim untuk memperhatikan peran itu. Stresor dapat membangkitkan reaksi sikap anggota tim sebagai kepuasan kerja yang berfungsi sebagai dorongan intrinsik untuk karyawan kreatif. Yang ketiga, kami memberikan perspektif baru kepada praktis untuk memahami teknologi sosial dalam organisasi yang ditantang secara digital, yaitu selain meningkatkan kinerja kerja, media sosial juga dapat membantu mengatasi masalah. Yang keempat, keterbatasan dan penelitian masa depan. Studi saat ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, konstruksi mengenai efek utama diukur pada suatu titik waktu yang hanya menangkap cuplikan tim sampel, meskipun arah kausal yang diusulkan dari stresor peran ke perilaku melalui sikap adalah ditunjukkan oleh teori Gilbert et 2008. Kami tidak dapat menyimpulkan dengan aman bahwa kausalitas itu ada. Penelitian di masa depan dapat menggunakan desain longitudinal atau eksperimental pendekatan untuk mengurangkan sejauh mana perubahan stres peran menyebabkan perubahan dalam sikap dan perilaku karyawan, sehingga kausalitas pada efek utama dapat lebih baik divalidasi. Selanjutnya, variabel tingkat tim yaitu penggunaan media sosial, dan tingkat individu variabel yaitu stres peran, kepuasan kerja, dan kreativitas karyawan dinilai dengan tidak responden dan benar-benar identik dari 56 tim yang diidentifikasi pada 2 titik waktu yang berbeda. Meskipun kami telah membenarkan prosedur pengukuran ini, kami juga harus mengukur sosial penggunaan media dalam tim lagi dalam survei kedua dan menilai apakah ada perubahan dari peringkat dalam survei pertama. Kesimpulan dari materi ini adalah mengingatkan bahwa anggota tim organisasi didorong untuk keterlibatan dalam pekerjaan kreatif bahkan ketika mengalami stres peran. Penelitian kami meneliti mekanisme dan kontekstual faktor yang terkait dengan efek stres peran pada kreativitas karyawan berdasarkan teori stres transaksional. Temuan empiris kami mengungkapkan bahwa kepuasan kerja sebagai mediasi hubungan kreativitas RA adalah karyawan. RA dan RC memiliki langsung negatif dan positif hubungan dengan kreativitas karyawan masing-masing. Kami juga memvalidasi moderasi yang berlawanan peran berorientasi tugas dan penggunaan RSM pada hubungan antara RC dan kepuasan kerja. Selain itu, hanya pada tingkat penggunaan media sosial tertentu, RC dapat memiliki dampak positif tidak langsung berpengaruh pada kreativitas karyawan melalui kepuasan kerja. Studi ini berkontribusi pada peran literatur stresor, literatur kreativitas karyawan, dan literatur media sosial. Kita menyarankan manajer untuk meningkatkan kreativitas karyawan dengan menangani peran stresor karyawan secara hati-hati, mempromosikan kepuasan kerja karyawan, dan mengatur penggunaan media sosial di dalam tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.